Berikutnya kita akan membahas mengenai optimasi dengan kendala, di mana kendala yang dihadapi perusahaan tersebut dapat diperhitungkan di dalam mengoptimumkan tujuan perusahaan dengan cara menetapkan fungsi kendala. Hal ini disebut optimasi dengan kendala, di mana ada beberapa cara metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan optimasi dengan kendala, yaitu dengan metode substitusi dan metode Lagrange. Nah, kita misalkan pada kendala perusahaan terkait dengan kapasitas produksi, perusahaan hanya mempunyai kapasitas produksi sebesar 12 unit. Artinya, perusahaan hanya mampu menghasilkan output paling banyak 12 unit, di mana dengan demikian kapasitas produksi ini membatasi perusahaan untuk menghasilkan output X dan Y lebih dari 12 unit. Jadi penggabungan antara X dan Y seperti yang soal kita di atas, penggabungan dari obat sakit kepala dan obat sakit perut harus sebanyak 12 unit. Nah, kendala ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut. X ditambah Y kecil sama dari 12, di mana dari penyelesaian optimasi tanpa kendala diperoleh X sama dengan 4,28 dan Y sama dengan 11,43. Di mana hasil dari yang semua membutuhkan kapasitas produksi sebesar 4,28 ditambah 11,43, hasilnya adalah 15,71 unit. Nah, ini melebihi kapasitas produksi 12 unit yang ditetapkan atau yang dimiliki oleh perusahaan. Permasalahan yang harus diselesaikan perusahaan sekarang adalah mencari nilai X dan Y yang dapat menghasilkan laba maksimum sesuai dengan kendala keterbatasan kapasitas produksi. Nah, permasalahan optimasi selengkapnya akan menjadi sebagai berikut. Pertama, tujuannya adalah memaksimumkan laba dengan ketetapan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian, fungsi tujuannya di mana P akan menjadi P sama dengan Fxy, di mana fungsinya adalah 20x dikurang x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 50y dikurang xy. Kemudian, kendalanya adalah kapasitas produksi harus atau fungsi kendalanya haruslah X tambah Y kecil sama dari 12. Nah, langkah-langkah yang harus kita selesaikan adalah, langkah pertama adalah memecahkan persamaan fungsi kendala untuk salah satu dari variabel keputusan dari fungsi kendala. X tambah Y kecil sama dari 12. Nah, ini dapat kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 12, atau nanti ketika kita memutuskan bahwa X yang kita gunakan, maka X sama dengan 12 dikurang Y. Kita akan bahas berikutnya langkah kedua, di mana di sini mensubstitusikan nilai variabel keputusan tersebut ke dalam fungsi tujuan, sehingga menjadi fungsi tujuan terkendala. Di mana Pi sama dengan 20x dikurang x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 50y dikurang xy sama dengan 20 dalam kurung. Jadi di sini semua variabel x kita ganti dengan 12 dikurang y. Berarti 20 dalam kurung, 12 dikurang y tutup kurung dikurang x kuadrat. Berarti 12 kurang y dikuadratkan dan yang ke belakangnya tetap. Ya, berarti hanya di sini yang kita 12 dikurang y. Nah, ini ada konsep dari persamaan A dikurang B kuadrat. Berarti di sini akan menjadi A kuadrat dikurang 2AB atau 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. A-nya adalah 12, B-nya adalah Y. Karena kita akan menyelesaikannya nanti. 20 dikali 12 adalah 214 dikurang 20 dikali min Y, min 20Y dikurang. Ingat? Berarti di sini A kuadrat 12 kuadrat dikurang 2 dikali 12 dikali Y, kita punya Y di sini, ditambah Y kuadrat. Dikurang 2Y kuadrat tambah 5Y dikurang 12 dikurang Y dikali Y. Sehingga hasilnya di sini kita ingat kita buka dan tutup kurung. 12 kuadrat ya, 144 min 144 min dikali min plus 2 dikali 12 dikali Y berarti plus 24Y. Min dikali plus min Y kuadrat. Ini min 2Y kuadrat ditambah 50Y dikurang min 12Y. Y kita langsung mengalihkan ke sini sehingga min 12 dikali Y min 12Y. Min dikali min positif Y kuadrat. Kita telah mengalihkan dengan Y. Sehingga di sini penyederhanaan dari persamaan ini menjadi min 2Y kuadrat
di mana kita telah mengedepankan variabel yang tertinggi atau pangkat tertinggi dari Y ini adalah Y kuadrat. Di sini kita bisa lihat min Y kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat, hasilnya adalah min 2Y kuadrat, ditambah min 20Y, ditambah 24Y, ditambah 50Y, dikurang 12Y, hasilnya adalah 42Y, 240 dikurang 140, hasilnya adalah 96. Kita sederhanakan persamaan ini, sama-sama kita bagi dengan min 2, sehingga hasilnya atau penyederhanaannya menjadi Y kuadrat dikurang 21Y dikurang 48. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita di sini menderivasikan fungsi tujuan terkendala untuk menentukan nilai Y yang memaksimumkan laba. Di mana di sini dP per dy-nya sama dengan 0, sehingga di sini kita punya Y kuadrat dikurang 21Y dikurang 48, kita cari turunan pertama dari ini akan menjadi 2Y dikurang 21 sama dengan 0. Kita bisa mencari angka Y, 2Y sama dengan plus 21 karena pindah ruas, Y sama dengan 21 dibagi 2, Y sama dengan 10,5. Nah, langkah keempat yang kita kerjakan adalah substitusikan nilai Y ke dalam fungsi kendala yang telah dinyatakan dalam X untuk Y sama dengan 10,5. Di mana X sama dengan 12 dikurang Y. Di sini kita ganti Y-nya dengan 10,5 yang telah kita dapatkan dari langkah ketiga. Kemudian kita dapatkan hasil X sama dengan 1,5. Nah, artinya apa? Hingga di sini penyelesaian optimasi terkendala telah tercapai, di mana hasil menunjukkan bahwa untuk memaksimumkan laba, dengan mempertimbangkan kendala kapasitas produksi perusahaan, harus menghasilkan obat X dan Y masing-masing sebesar 1,5 unit untuk obat X dan 10,5 unit untuk obat Y. Produksi kedua macam obat tersebut menggunakan kapasitas produksi 12, di mana hasil dari 12 ini kita dapatkan dari 1,5 ditambah 10,5 unit, dan ini full atau terjadi pada produksi secara penuh. Langkah terakhir atau langkah kelima adalah besar laba maksimum yang dihasilkan dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam fungsi tujuan di mana akan dihasilkan laba sebesar Pi sama dengan 20X dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah 50Y dikurang XY. Semua variabel-variabel ini telah kita ketahui, berarti X kita ganti dengan 1,5, kemudian Y kita ganti dengan 10,5, kemudian dari penyelesaian matematis kita dapatkan Pi atau labanya adalah 316,5. Nah, itu tadi adalah metode terkendala. Sekarang kita coba menggunakan metode Lagrange. Nah, berikutnya adalah metode Lagrange. Metode Lagrange ini atau metode pengali Lagrange merupakan Lagrangian multiplier method dengan membentuk fungsi Lagrange, di mana fungsi ini ditunjukkan oleh fungsi tujuan awal yang berusaha dimaksimumkan atau diminimumkan oleh perusahaan, ditambah lambda dikali dengan fungsi tujuan yang dibuat sama dengan 0. Karakteristik dari metode Lagrange adalah kemampuan mentransformasikan permasalahan optimasi terkendala menjadi permasalahan optimasi tanpa kendala. Langkah-langkah pada metode optimasi dengan pendekatan Lagrange adalah langkah pertama, kita harus menetapkan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Jadi dari soal di atas, kita akan memiliki X tambah Y sama dengan 12. Kemudian langkah kedua, kita mengubah fungsi kendala menjadi fungsi yang bernilai 0. Sehingga X tambah Y kurang 12 sama dengan 0. Kemudian pada langkah ketiga, kita kalikan sisi kiri fungsi kendala dengan pengali Lagrange yang disimbolkan dengan lambda atau lambang lambda, sehingga X tambah Y dikurang 12 dikali lambda. Nah, langkah keempat, berarti kita menambahkan fungsi kendala lambda tersebut dengan pengali lambda ke dalam fungsi tujuan yang disimbolkan dengan LP atau lambda P. Berarti di sini L besar LP. Berarti di sini kita punya LP sama dengan 20X dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah 50Y dikurang XY. Ini adalah soal kita yang pertama. Nah, di sini kita tambahkan
Di sini ya kita tambahkan fungsi kendala pengali Lagrange-nya. Sehingga hasilnya akan menjadi 20x dikurang x kuadrat dikurang 2y kuadrat ditambah 50y dikurang xy ditambah x lambda. Berarti ini kita kalikan ditambah y lambda dikurang 12 lambda. Yang kelima, di sini kita melakukan derivasi atau turunan parsial fungsi kendala yang telah mengandung Lagrange terhadap masing-masing variabel keputusan untuk menetapkan nilai optimumnya. Pertama, turunan terhadap x. Lambda P X aksen sama dengan delta LP per delta X sama dengan 0. Di mana dari persamaan kita ini, di sini kita mengkonstantakan semua variabel-variabel yang tidak memiliki variabel X di dalamnya. Sehingga di sini kita menghilangkan atau mengkonstantakan variabel-variabel yang tidak memiliki X. Sehingga kita memiliki persamaan baru 20x dikurang x kuadrat dikurang xy ditambah x lambda. Kita turunkan, 20x turunannya adalah 20, min x kuadrat turunannya adalah min 2x, min xy turunannya adalah min y, ditambah lambda, karena turunan x lambda adalah lambda. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian turunan terhadap y. Lambda y aksen sama dengan delta LP per delta y sama dengan 0. Di mana dari persamaan ini kita mengkonstantakan keseluruhan variabel-variabel yang tidak memiliki y, di mana di situ kita konstantakan atau kita hilangkan atau kita abaikan, sehingga kita akan memiliki persamaan baru, di mana persamaan itu akan menjadi min 2y kuadrat ditambah 50y dikurang xy ditambah delta y. Nah, di sini kita turunkan min 2y kuadrat turunannya adalah min 4y ditambah 50 turunan dari 50y dikurang x turunan dari min xy ditambah lambda. Nah, ini konsepnya adalah turunan dari terhadap y-nya, berarti kita memiliki persamaan kedua. Kemudian turunan terhadap lambda. Lambda y aksen, di mana di sini delta LP per delta lambda sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita mengkonstantakan atau mengabaikan atau menghilangkan variabel-variabel yang tidak memiliki lambda. Ini kita coret semua atau kita hilangkan atau kita konstantakan atau kita abaikan semua variabel-variabel yang tidak memiliki lambda di dalamnya sehingga kita memiliki persamaan baru x lambda ditambah y lambda dikurang 12 lambda. Sehingga kita memiliki persamaan ketiga, x ditambah y dikurang 12 sama dengan 0. Ini adalah turunan dari persamaan ini. Nah, berikutnya kita memiliki langkah ke-6, di mana untuk menentukan nilai masing-masing variabel keputusan dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, saya di sini menggunakan metode eliminasi. Dari persamaan 1 dan 2, di mana saya memiliki 20 dikurang 2x dikurang y ditambah lambda sama dengan 0. Nah, di sini ya nanti kita akan menghilangkan variabel x-nya sehingga yang di atas kita kalikan dengan 1. Kemudian min 4y ditambah 50 dikurang x ditambah lambda sama dengan 1. Nah, di sini kita memiliki min x dikurang 4y ditambah 50. Berarti x kita letakkan di sini. Nah, ini kita pindahkan ke depan. Kemudian x juga kita pindahkan ke depan. Sehingga susunannya x, y, dan variabel serta lambdanya. Maaf, angkanya dan lambdanya. Sehingga persamaan pertama kita kalikan 1. Persamaan kedua kita kalikan 2. Dan ingat, bagaimana ini bisa 0, variabel atau min atau plus yang kita gunakan itu akan mempengaruhi. Sehingga keseluruhan variabel di atas kita kalikan dengan min 1, sehingga hasilnya 2x ditambah y dikurang 20 dikurang lambda. Hati-hati karena kita memiliki min atau minus di 1. Kemudian variabel kedua atau persamaan kedua kita kalikan dengan min 2, sehingga hasilnya min x dikali min 2, 2x, min 4, y dikali min 2 plus 8y, 50 dikali min 2 min 100, min 2 lambda. Nah, ini akan kita kurangi, sehingga hasilnya akan menjadi 2x dikurang 2x ini habis. Nah, ini yang kita masukkan dengan metode eliminasi. Kita menghilangkan x atau y. Dan di sini saya memilih x yang akan saya eliminasi. Sehingga y akan menjadi y dikurang
8Y akan menjadi min 7Y, min 20 dikurang min 100 menjadi plus 80, min lambda dikurang min 2 lambda menjadi plus lambda sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kita yang keempat. Nah, kemudian dari 2 dan 3 kita memiliki min 4Y ditambah 50 dikurang X ditambah lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita susun kembali, ini X-nya, ini Y-nya, sehingga kita dapatkan min X dikurang 4Y ditambah 50 ditambah lambda. Kemudian X ditambah Y dikurang 12. Ya, kita susun kembali, X-nya di depan. Di atas kita kalikan min 1, di bawah kita kalikan 1, sehingga hasil dari X-nya adalah 0. Sehingga di sini, ketika kita kurangkan atau kita kurangi dari dua persamaan ini, akan menjadi 4 dikurang 1, 3Y, min 50 dikurang min 12, min 38, dikurang lambda sama dengan 0. Berarti kita memiliki persamaan kelima. Nah, dari persamaan keempat yang telah kita dapatkan, ini dia, dan persamaan kelima yang telah kita dapatkan, ini dia. Berarti min 7Y ditambah 80 ditambah lambda sama dengan 0. 3Y dikurang 38 dikurang lambda sama dengan 0. Berarti di sini ketika kita menguranginya akan menjadi min 4Y ditambah 42 plus lambda ditambah min lambda 0 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan min 4Y sama dengan min 42. Y sama dengan min 42 per min 4. Y sama dengan 10,5. Nah, langkah ketujuh, di sini kita mensubstitusikan nilai Y, di mana kita dapatkan Y sama dengan 10,5 ke dalam salah satu persamaan, baik itu persamaan 1, 2, ataupun 3, untuk menentukan nilai X. Yang paling mudah adalah menggunakan persamaan ketiga yang tidak mengandung variabel lambda. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan X tambah Y dikurang 12 sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya 10,5, sehingga X ditambah 10,5 dikurang 12 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 1,5. Nah, besar laba maksimum yang dihasilkan dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam fungsi tujuan, di mana akan dihasilkan laba sebesar, kita punya persamaan Pi sama dengan 20X dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ditambah 50Y dikurang XY. Nah, ini semua variabel ini kita masukkan, di mana angka X-nya adalah 1,5, kita dapatkan dari sini. Ya, kita ganti semua variabel X-nya dengan 1,5, kemudian Y-nya ini 10,5, 10,5, 10,5, dan 10,5. Nah, kita selesaikan dengan persamaan ini dari matematisnya, sehingga kita dapatkan Pi, yaitu sebesar 306,5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil yang diperoleh sama dengan hasil dengan metode yang sebelumnya kita cari dengan metode substitusi, yaitu perusahaan harus memproduksi 1,5 unit obat X dan 10,5 unit obat Y untuk menghasilkan laba maksimum sebesar 306,5 unit. Bila nilai X dan Y tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan 1 ataupun 2, maka akan diperoleh nilai lambda sebesar min 6,5 dari persamaan 1. Nah, ini dia, ya, kita dapatkan di mana lambdanya adalah 6,5. Nah, maksudnya apa di sini? Makna yang penting dari nilai lambda adalah ini menunjukkan dampak perubahan pada kendala tujuan perusahaan optimasi perusahaan tersebut. Artinya, bila kendala mengalami perubahan sebesar 1 unit, maka tujuan akan berubah sebesar nilai lambdanya. Nah, hasil dari lambda sama dengan 6,5 atau min 6,5. Artinya bahwa bila kapasitas produksi sebagai kendala meningkat 1 unit, maka lambda sebagai tujuan akan berkurang dengan nilai negatifnya sebesar 6,5 unit. Nah, itu adalah makna dari lambda atau di sini tujuan dari perusahaan tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.